Kesepuluh firman. Lalu Elohim mengucapkan firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas atau apapun yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena Akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga
dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohim berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu.
Terpujilah Engkau, Elohim Yahweh di dalam Yesus Mesias. Engkau yang sudah memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapak yang telah memimpin kehidupan kami juga, 6 hari kami boleh melakukan segala pekerjaan kami di dunia ini, Bapak. Kami boleh masuk dari sahabat hari kudus, hari mulia, hari ini, Bapak. Kami sadar, dalam langkah hidup kami mungkin melakukan pelanggaran. Apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sesama kami? Terlebih dahulu kami mohon ampun belas kasihan-Mu Bapa, supaya kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lihat anak-anak-Mu boleh tiba di tempat ini. Kami yang datang dari berbagai penjuru bagian jauh maupun dekat tujuan kami sama. Kami ingin dihibur oleh Tuhan, diberikan sukacita dan kemudian kami bawa pulang damai sejahtera itu ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, seberapapun kami ada yang ada pada saat ini Bapa. Marilah wajib kami, marilah tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa gelap itu akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Almasih, tangan Tuhan hancurkan segala kuasa-kuasa gelap. Engkau tidak berhak atas kami. Kami tidak berhak atas tempat ini. Semuanya untuk Yesus Almasih sendiri. Terima kasih Bapak. Kesempatan juga kami mohon belas kasihan untuk sahabat-sahabat kami yang menderita sakit, penyakit atau kelemahan itu. Mari Bapak, tangan-Mu yang berlubang paku menjamah mereka Bapak, sehingga kemudian memulihkan mereka. Darah-Mu juga yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Bapak, kami sudah berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama-sama kami di tempat ini, oleh karena satu dan lain hal. Mari Bapak, kau lambati juga mereka dengan berkat yang sama. Pada hari Sabat yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami menjadi memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Mesias namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Semua diberkati, mari katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Kita boleh menyembah Tuhan tadi selanjutnya kita dengan pujian sukacita. Amin. Haleluya. Mazmur 133. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, bangunlah pagi kebaru dan menjatuhkan keluargaku seperti rambut yang dari Herod, melayan ke bukit Sion. Kesana lagi beritakan Tuhan, satu kata dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, oh
Kembali ke Bukit Sion, bersama lain beritakan Tuhan akan tetap berbagi curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mahulah bagi kita baru yang bertanggungan banyak dulu, seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan akan benar-benar dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mahulah bagi kita baru yang bertanggungan banyak dulu, seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan akan tetap benar dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Kalau tidak ada lagi kesaksian, kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan. Seperti rindu sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Seperti Seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. sembunyi suara Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
Yahweh, Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan amat baik Tuhan, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu Tuhan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir Bapa di atas pujian kami, di mana Engkau hadir Bapa, Engkau bersama. Kehadiran membuat kami sukacita, tenang dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati kami semua. Konsentrasi yang tinggi kepada kami supaya kami betul-betul mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati itu, urapi hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turunlah bersama kami dan setiap firman-Mu yang kami sampaikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Amin. Siap diberkati? Amin. Kita sebut juga ya, yel-yel GPF ya. Biasa ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach dialah Yahweh. 1, 2 ya. GPF Bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach. dialah Yahweh. Amin. Amin. Ya. Kita mau belajar firman Tuhan di dalam Keluaran 32 ya. Ini agak panjang ayatnya, tapi kita supaya kita benar-benar mengerti, kita baca mulai dari awal sampai akhirnya 135. Kita baca buat satu ya, saya ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Judulnya Keluaran 32 1 sampai 35. Judulnya Anak Lembut Tuangan ya. Saya baca. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, marilah, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ayat 2, Bapak Ibu. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, letakkanlah hati-hati emas yang ada pada tunai istrimu, anak laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatlah daripada yang kemudian berkatalah mereka, inilah Elohim yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Yahweh. Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera sudah mereka menentang dan jalan yang ditentangkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak semua makanya mereka Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tungku. oleh sebab itu biarkanlah aku supaya melakukan terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan membuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata, mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang
besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan masuk tanpa malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung, dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Yahweh karena malapetaka yang hanya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Tuhan dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Elohim, dan tulisan ialah tulisan Elohim. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi suara-suara peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi dijawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang benar. Ketika ia dekat di perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah marah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambillah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiling sampai halus. Kemudian ditampilkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Sampai di situ dulu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kalau kita mendengar firman itu, ini udah terkenal ya, udah biasa kita mendengar kisah ini sudah cukup terkenal. Kita melihat bahwa cerita ini bahwa Musa tidak turun ya, karena dia mau menerima loh batu itu ya, yang tulisan Tuhan. Di sini kita kalau lihat ceritanya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Elohim Yahweh ya, itulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub ya. Dan kalau kita melihat dari sebelumnya bahwa kitab daripada Musa ini ditulis oleh ya Musa, tapi kreatornya adalah Bapak Yahweh sendiri. Bapak Yahweh itu berfirman oleh Yahweh. Cuman Musa yang nulis, tapi Tuhan Bapak Yahweh sendiri yang menulis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kejadian itu, kejadian waktu Adam sampai Abraham kira-kira berapa tahun? Hampir 2000 tahun. Ya, Abraham pada waktu bangsa Mesir, waktu bangsa Israel ke Mesir, kira-kira berapa tahun? Ya, di apa aja di Mesir mereka hampir 400 tahun ya, di perbudakan. Bayangi, hampir kira-kira kita bilanglah 2500 tahun. Bayangkan 2500 tahun. Nama Elohim Yahweh itu bisa-bisa dilupakan, bahkan gak ingat lagi. Makanya Musa berkatakan, bagaimana nanti kalau orang menanyakan siapa aku ini? Akulah Yahweh ya, dalam Keluaran 3 ayat 16. Jadi bangsa Israel itu udah lupa nama Yahweh yang asli gitu ya. Lupa dia, bayangkan 2500 kira-kira begitu. Ya. Jauh itu Bapak, lama itu 2500 tahun. Ya. Dikatakan di sini diceritakan bahwa ada umat Israel itu karena Musa lama di pegunungan itu, ya di gunung itu, hampir berapa kira-kira 40 hari ya Pak Gembala ya, hampir 40 hari ya, udah mulai resah
umat bangsa Israel itu. Ya, mulai resah, mulai gelisah. Harun kok nggak, Musa kok nggak turun-turun gitu kan, untuk memimpin mereka. Jadi mereka dikatakan maka berkumpullah mereka merumuni Harun dan berkata, marilah buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Ya, langsung kita buat ilah kali ya. Ilah dengan ya tuangan ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau mereka itu memaksa Harun, baik kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka, Bapak yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Mereka itu baru kira-kira itu paling berapa bulan, ya? Paling berapa bulan mereka sudah melihat bagaimana 10 tulah, ya, terjadi. 10 tulah, Bapak Ibu mungkin tahu, mereka melihat sendiri, mata mereka melihat sendiri kejadiannya, air menjadi darah, ada apa lagi? Ya, belalang, lalat pikat, bisul, ya, kegelapan, dan terakhir kematian anak sulung. Mereka sudah, bangsa Israel itu telah melihat itu, mata mereka lihat sendiri mujizat. Mereka melihat mujizat ini. Tapi apa Bapak Ibu? Hanya 30 hari, sekitar 40 hari mereka menunggu Musa tidak turun-turun. Mereka berontak, ya, mereka berontak, suruh buat Harun ilah lainnya itu lembu tuangan, ya. Selama ini ya, kalau kita ini yang terjadi ya, padahal di tengah-tengah mereka masih melihat perlindungan dari Bapak Yahweh sangat luar biasa, yaitu apa? Tiang awan dan tiang api. Itu mereka masih dituntun itu, tapi bisa lupa, ya, bisa lupa akan mujizat itu. Mereka juga menyaksikan dengan mata sendiri 10 tulah, dan mereka juga menyaksikan tentara-tentara Firaun itu mati di Laut Merah, ya. Mereka lihat sendiri. Tapi di sini dikatakan mereka juga dikasih makan mana, ya. Selama mereka di perjalanan dikasih makan mana, air cukup semua. Tapi Bapak Ibu, belum lagi mereka dilepaskan dari peristiwa ini baru saja terjadi, tapi mereka itu bisa-bisa memberontak. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bayangkan udah melihat mujizat, Bapak yang sendiri jadi yang dituntut semua, tapi bisa berontak. Bagaimana dikatakan bahwa umat Israel ini tegar tengku, ya. Jadi peristiwa-peristiwa dari tangan Elohim yang maha dahsyat itu, karena yang tidak masuk akal itu mereka lihat, mereka alami sendiri, ya. Tapi gara-gara menunggu Musa, mereka seolah-olah lupa apa yang mereka saksikan yang begitu dahsyatnya. Inilah Bapak Ibu, inilah spirit yang paling berbahaya, ya. Roh yang paling berbahaya, melupakan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua selama hidup kita, berapa tahun kita, umur kita berapa, tapi tetap kita melihat bahwa pertolongan dari Tuhan itu pasti ada. Untuk itu janganlah sekali-sekali ada di dalam kehidupan kita yang hati yang memberontak, yang nggak pernah bersyukur, ya, nggak perlu. Apapun maunya yang serba instan, itu janganlah, ya. Kita tetap, ya, mengerti akan apa kehendak Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti umat pilihan ini, ya. Ini dicontohkan kepada kita zaman sekarang ini, ya, supaya kita boleh mengerti, ya, bagaimana begitu baiknya Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu, ya. Dalam dikasih kesempatan tapi menolak, ya, dikasih kesempatan hidup
tetapi mereka melawan firman, ya. Sengaja buat patung lagi, ya, patung lembu tuangan. Jadi udah tahu Elohim Abraham, Elohim itu adalah Bapak Yahweh, ya, Yahweh. Mereka buat saingan jadi Yahweh palsu, ya, yaitu lembu tuangan itu. Ya, itu betapa sakit hatinya Elohim Yahweh, ya. Bapak Ibu, saya pernah itu cerita-cerita sama ada teman-teman lah, ya. Ada ibu-ibu itu. Kami ibu-ibu ini paling benci yang namanya selingkuh. Yang suaminya sakit ketika kadang-kadang saya ketawa, saya kan benar-benar sakit hati banget yang apa, yang selingkuh, ya istilahnya dia diduakan, ya. Begitu juga Elohim Yahweh. Elohim Yahweh adalah Elohim yang cemburu, firman Tuhan mengatakan, ya, anak-anaknya yang sudah ditebusnya tapi berpaling lagi, sengaja lagi bikin patung emas itu, kumpulkan anting-anting, kumpulkan semua emas, ya. Bayangin Bapak Ibu, padahal itu semuanya dari Mesir itu, anting-anting apa semua itu dijadikan apa, penyembahan berhala, ya. Jadi Bapak Ibu, firman ini, ya, supaya kita diingatkan, supaya kita tetap setia kepada Bapa Yahweh, ya. Ya, kita tahu bahwa Elohim itu begitu baik kepada kita, ya. Jangan gara-gara sedikit kita langsung nggak percaya Tuhan. Udah, ngapain Tuhan, ngapain gereja-gereja, sahabat-sahabat, nggak ada artinya. Jangan sampai. Tapi kita mau tetap setia, ya, sampai nanti Tuhan mengatakan engkau adalah hamba yang setia, masuk ke dalam perjamuan. Amin Bapak Ibu, ya. Ini waktunya sedikit. Jadi masih setengah satu, kurang. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, ya, bagaimana ada di dalam merasakan pertolongan Yahweh, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Jadi Tuhan itu ada jejaknya. Contohnya ada peristiwa di Taman Eden, ya. Sebelum bumi diapain oleh air buah, ya. Pada zaman dulu itu ada Taman Eden, ya. Ada kerubim yang mengawal dia supaya jangan masuk si Adam. Adam itu bercerita, ya, kepada waktu sesama mereka. Itu ada jejaknya Tuhan. Terus Nuh, ada cerita jejaknya Tuhan, meninggalkan dia Batra, ya. Mereka yang pada zaman Nuh, mereka sudah diberitakan Injil, diberitakan keselamatan, tapi mereka dikasih kesempatan, tapi tetap menolak. Inilah jiwa manusia itu, ya, karakter menolak, ya. Sungguh alangkah baiknya lah kita di sini semua yang menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, nggak menolak firman Tuhan. Puji Bapak Yahweh, kita di dalam mana di tempat ini, di GPF ini, kita tetap setia kepada Bapak Yahweh. Amin, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Nuh pada zaman itu hanya 8 orang yang selamat, ya. Jejaknya juga ada. Tuhan pasti meninggalkan itu, ya. Terus seorang Rahab. Pernah Bapak Ibu mendengar Rahab? Dia adalah seorang Rahab yang diselamatkan keluarganya pada waktu zaman Joshua, ya. Tolong kita baca. Bapak minta tolong Bapak baca Yosua 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Yosua 2 ayat yang ke-8. Yosua 2 ayat 8 sampai 10. Yosua 2 ayat 8 sampai 10. Yosua 2 ayat 8 sampai 10. Tapi sebelum kedua orang itu tidur,
anak perempuan itu mendapat mereka di atas soto. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Elohim telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kemerian terhadap kamu telah menghinggapi kamu, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberia di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang Sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. terima kasih. Bapak Ibu, kita mendengar bahwa di sini Rahab dia adalah seorang pelacur ya. Di sini dia diselamatkan dan seisi keluarganya karena dia menyelamatkan dua pengintai ya. Dia bayangkan zamannya si Rahab ini bukan orang Israel, tapi dia tahu dikatakan di situ bahwa Yahweh apa tadi ceritanya dia melakukan ya bahwa gini bahwa dia terlalu sehingga sebab kami mendengar bahwa Yahweh telah mengeringkan air laut Teberau. Bayangkan Bapak Ibu, orang luar ya si Rahab ini, tapi dia mengingat 40 tahun, bayangin kan 40 tahun mereka di padang gurun, mereka di kota Jeriko itu menyeberang. Dia ingat, tahu dia bahwa ada keselamatan dari Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh meninggalkan jejaknya juga ya melalui apa itu peristiwa-peristiwa itu. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita tetap mengingat firman Tuhan? Ya, walaupun 4 tahun berlalu, tetap memperhatikan kisah itu tidak begitu hilang begitu saja ya. Ujungnya keselamatan ada pada keluarganya ya. Itu Bapak Ibu, kalau kita melihat kejadian-kejadian ya, tadi kita intinya memang kita tidak melupakan ya, tidak memberontak kepada Bapak Yahweh sesuai dengan firman-Nya. Jadi buat zaman sekarang ini kita gimana? Buat zaman sekarang ini kalau kita diberikan Tuhan inilah kitab suci. Kitab suci itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Jadi tanah ya, jadi ada tanah itu perjanjian lama. Kalau bahasa Ibrani kan Brit Hadasa perjanjian baru. Jadi kalau tanah itu ada kitab Musa, terus kitab nabi-nabi ya, Ketubim dan Nepiim ya namanya gitu. Jadi ini udah lengkap Bapak Ibu. Kalau kita mendengarkan firman, makanya kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya, kita berbahagia. Ini udah lengkap. Bagaimana nubuatan tentang kedatangan Yesua sudah digenapi. Lahirnya, matinya, dia sudah semua sudah hampir digenapi ya. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem ya dengan naik apa? Keledai ya, sudah digenapi. Apapun yang mengkhianati juga dia ya, sudah semua sudah digenapi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung itu tinggal sedikit lagi yang belum digenapi ya. Apa itu Bapak Ibu? Contohnya ya. Contoh Ibu apa yang belum digenapi? Ibu Pera, kira-kira apa yang belum digenapi? Hah? Kedatangan Tuhan ya. Ya, apalagi? Ya. Pertama itu kedatangan Tuhan. Masalah rapture ya, artinya pengangkatan. Itu belum digenapi. Terus kerajaan 1000 tahun belum digenapi. Apalagi perang terakhir ya, Gog Magog. Nanti perang Gog Magog itu perang umat Tuhan di Yerusalem diperangi. Ya itu ya udah masuk kerajaan 1000 tahun juga ya. Terus apalagi pengadilan tata putih belum ya.
dan Yerusalem baru itu belum digenapi, tapi itu pasti nanti akan digenapi. Kita lihat aja Ansi Hamasia ini belum berkuasa ya. Jadi puji Bapak Yahweh, kita yang ada di sini kita maunya mengerti kehendak Tuhan ya, mengerti firman Tuhan. Jangan melupakannya ya. Soal perbuatan-perbuatan baik apa itu udah biasa ya. Tapi Tuhan mau lebih lagi kita itu supaya tetap setia, mengerti firman Tuhan, berjaga-jaga ya, seperti anak 5 gadis yang bijaksana ya. Jadi tetap di dalam kehidupan kita itu ada Ruach HaKodes ya, yang membimbing kita, yang menuntun kita. Amin Bapak Ibu ya. Kita harus percaya itu. Ya, kita harus percaya bahwa Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu adalah Ehad ya. Ehad. Itu kita yakini, kita terima itu. Ya, enggak ada saya juga Pak kemana ya, kita disuruh belajar 2 nama misteri ya kan, sama Tritunggal gitu ya kan. Masih kita pelajari dari Gembala Sidang Pak Ketua kita Pak Yakub Sulistyo ya. Kita juga harus belajar. Kita juga bukan hanya mendengar, tapi kita juga ikut mau belajar lah ya. Baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, bukan hanya ikut-ikutan aja ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita tetap harus percaya ya. Pendengar, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita juga melupakan ya, seperti kejadian-kejadian yang bahasa setua itu ini pertolongan Tuhan lah. Kalau semuanya kita dapat itu dari mana? Dari Alkitab ya. Jadi apalagi firman Tuhan mengatakan di dalam Daniel 12 ayat 4. Tolong Ibu Pero baca, Ibu Pero. Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Ya. Tapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan mempelajarilah kitab itu sampai pada zaman banyak orang akan menyelidiknya dan pengetahuan akan bertambah. Ini Bapak Ibu ya, Daniel kalau ke zaman Tuhan Yesus itu hampir juga 2500 tahun ya, bahwa pengetahuan akan semakin bertambah. Kita sekarang itu zamannya paling enak kalau mencari data-data ya. Komputernya semakin maju, semua maju, mencari apapun informasinya gampang ya. Jadi supaya kita bahwa benar-benar kita asal mau kita buka hati, asal mau kita percaya ya, menerima kebenaran dari firman Tuhan dengan kita membaca, mendengarkan, bahkan khotbah kita dengarkan ya. Di sini Bapak Ibu, saya hanya mau sampaikan supaya kita itu apa yang sudah ditulis, jangan menolak Elohim Yahweh ya, jangan menolak Yeshua HaMashiach, jangan menolak apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita maunya tetap setia. Amin ya. Jangan sampai kayak bangsa Israel, nggak ada pemimpinnya, baru berapa bulan ngalami mujizat langsung aja bikin Elohim yang lain. Ya. Kalau zaman sekarang, apalagi kita lihat kalau dikasih tahu firman Tuhan, nggak ngerti. Kalau malah apa? Tapi kalau Mesias yang palsu datang, percaya, ya kan? Jadi Mesias yang asli melalui firman Tuhan nggak mau percaya ya. Jadi Bapak Ibu, hanya ini yang boleh saya sampaikan supaya kita dalam
kita tetap ikut setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jangan seperti umat Israel. Dan contohnya ya, kalau nggak ada pemimpinnya, mereka langsung membuat patung-patung dan lain-lain. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau mengingatkan kami Bapak bahwa pertolongan-Mu begitu indah Bapak dalam kehidupan umat-Mu, bangsa-Mu, umat-Mu bangsa Israel dan semua hamba-hamba Tuhan bahkan Nabi-Nabi. Begitu juga Tuhan pertolongan-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan begitu baik kepada kami. Berikanlah kami Tuhan Roh-Mu yang kudus itu untuk membimbing kami, menuntun kami ya Bapak kepada jalan kebenaran. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan hikmat. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan pengertian. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan nasihat. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan kekuatan untuk mengalahkan musuh. Dan kami terima Roh Yahweh yang memberikan pengenalan akan nama-Mu yang kudus. Dan kami terima Roh Yahweh yang memberikan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah dilakukan. Engkau sudah memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami penuh bersuka cita. Terima kasih Bapak, kami tetap dalam posisi doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada minggu ini dan minggu akan datang kita mendatang Tuhan. Berikan kesehatan sempurna buat mereka Bapak, umur yang panjang dan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga sedang mengurus surat tanda lapor gereja. Kami membutuhkan dukungan
atau rekomendasi Bapak dari sahabat-sahabat gereja tetangga Bapak, kami serahkan dengan tangan Tuhan. Percaya sahabat-sahabat akan berikan dan kemudian kita menggunakan untuk mengurus surat tanda lapor gereja yang kami butuhkan sebagai atas keberadaan kami di tempat ini, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan ke belakang, di mana kami boleh beribadah. Berkati juga pelayanan mereka dan seluruh pelayan-pelayan di Gereja Pemulihan Firman. Kami taruh dalam tangan Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka di dalam kerangka pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Hasil bumimu dan hasil yang dikandung lebu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu kau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu kau keluar. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Dari Bapa yang kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para sahabat. Semua kita yang diberkati, mari katakan bersama-sama. Amin.